itu di deket pohon pisang itu saya ngeliat sosok pocong katanya. Orang-orang nggak percaya gitu kan, sampai dia terkencing-kencing loh di celana saking ketakutannya. Kita bukalah pintu rumahnya dia, ternyata di belakang rumahnya dia itu ada ruangan kecil dan di situ ada tampahnya itu kayak diisi sama dia ayam, tapi ayamnya masih berdarah gitu. Jadi pas baru banget dipotong ayam itu masih ada bulu-bulunya, pokoknya masih seekor ayam utuh. Sosok si Nyai ini dulunya memang seorang sinden. Memang pada saat meninggalnya ini masih ada beberapa susuk di bagian mukanya dia. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah kali ini di video adat antara ada dan tiada, seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapanku dan di hadapan kamu. Kali ini kita kedatangan seorang konten creator juga di YouTube yang sama-sama kita ngebahasnya horor. Cuman bedanya kalau kakek yang di samping aku, dia melakukan penelusuran karena doi juga seorang indigo. Langsung aja ya sama Kak Maya. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Maya, gimana nih tadi pas datang di sini? Aku suka kepo loh sama orang indigo itu gimana? Dari awal di basement itu udah ada satu sih yang ikut, cuma aku tahan. Karena kalau yang dari luar itu biasanya suka rese Kak. Gitu, suka masuk tapi nggak jelas, nggak ada informasi yang harus kita gali gitu kan. Cuma iseng aja dia. Dan di sini juga ada satu tuh di deket pintu tadi. Tapi di sini area kita aman ya? Tapi mereka menonton kita. Hai penonton guys. Happy watching ya. Oke, nah Kak Maya tadi kan aku udah bilang seorang YouTuber juga. Mungkin teman-teman di sini yang mau mampir melihat atau menonton konten-konten Kak Maya bisa langsung aja kemana Kak? Ke channel Maya True Story. Maya True Story. Kalian bisa tontonin karena seru banget sih, karena kakak penelusuran juga ya? Iya, betul. Oke. Nah hari ini Kak Maya mau cerita apa? Kalau hari ini aku mau bahas tentang pengalaman aku 1 minggu yang lalu. Berarti baru banget ya? Baru banget, masih hangat. Tentang apa tuh? Jadi ini adalah teror dari hantu pocong. Oke, gimana ceritanya? Sebetulnya kalau membahas tentang pocong, aku sih udah gak kaget lagi. Karena dari umur 5 tahun kan aku ditemenin bobonya sama si pocong itu. Serius? Selama 40 hari. Jadi aku itu melihat sosok pocong itu udah kayak, ya udah biasa lah gitu kan. Nah sempet mamah itu ada cerita ke aku, dia bilang, hari ini mama tidur di rumah nginep gitu kan. Emang kenapa mah nggak pulang gitu? Soalnya di rumah mama lagi rame hantu pocong katanya. Hantu pocong? Iya, karena di rumah sana lagi diteror sama pocong katanya. Mungkin itu bukan pocong, karena aku mikirnya kalau teror itu takutnya kan maling ya Kak. Maling bikin warga itu supaya sepi kan, biar dia lebih enak gitu beraksinya. Nah di situ aku nggak percaya sama sekali. Nah beberapa hari kemudian datanglah tetangga mamah nih, karena kan rumah aku sama rumah mama itu jauh gitu. Nah dia datang, diantar sama ayah aku ke rumah. Dia bilang, Neng tolong dong liatin gitu, soalnya di daerah, boleh aku sebutin nggak sih daerahnya? Nama kotanya aja kali ya? Di sekitaran Jakarta Barat kali ya. Nah ya kayak gitu. Tolong dilihatin soalnya di sana lagi geger banget nih sama hantu pocong katanya. Terus aku bingung kan, serius beneran banyak yang lihat? Banyak yang lihat katanya. Semua warga di situ dikasih lihat sama sosok pocong itu. Dan anehnya lagi, dia itu nongol nampakin ke warga dari jam 10 malam. Secara jam 10 malam itu kan kalau di Jakarta masih rame kan? Iya, gitu. iya. Nah aku sempat nggak percaya di mana sih sosok pocongnya gitu kan.
ini aku ada nih foto kayak lahan yang biasa didiriin sama si pocong itu gitu. Jadi si pocong itu suka standby-nya di situ gitu kan. Terus aku lihat, jadi kayak ada kiri kanan ini pohon pisang. Terus di belakangnya si pohon pisang ini ada space dikit dan itu langsung ke arah kali gitu. Kalau misalnya maling memang dia mau ganti baju di sana, nggak mungkin karena itu space-nya dikit banget. Otomatis dia pasti akan kecebur ke kali. Karena nggak ada jalan buat orang standby di situ tuh nggak bisa gitu kan. Terus aku bilang, ya udah nanti deh Pak, besok aku ke sana untuk aku liatin gitu kan. Nah si bapaknya ngomong gini, siapa tahu nanti Neng bisa komunikasi sama sosok itu, maunya apa gitu kan. Nah itu aku sempet kayak, ini mah paling cuma sehari 2 hari gitu kan. Nanti besoknya juga udah hilang sendiri. Nah ternyata mama bilang, ternyata sosok pocong itu bukan baru sekarang katanya. Itu udah seminggu yang lalu, berarti dari yang aku tahu berarti udah 2 minggu yang lalu dong. Karena kan aku tahu ya seminggu. Terus mama bilang ternyata dari minggu lalu tuh memang udah geger gitu, orang itu udah ngeliat. Jadi awalnya itu yang ngeliat tukang sayur Kak. Gimana dia tuh? mau belanja ke pasar. Karena kan deket sama pasar kan di sana. Lewatlah dia deket pohon pisang itu. Itu ada suara orang merintih kayak orang sakitan gitu, kayak orang nangis tapi merasakan sesuatu yang sakit banget gitu. Dia cari dong di mana sih nih sumber suaranya gitu. Pas dia nengok ke arah kiri, itu ada kayak kain, cuma dia belum lihat mukanya. Jadi dia kayak seolah-olah tuh dari samping. Itu ada kain kayak diikat, terus bawahnya itu kainnya itu udah coklat tapi coklatnya udah kayak kotor gitu. Dia pikir itu kayak semacam kayak kain doang gitu kali ya. Sama dia ditegasin tuh Kak. Dilihat, dia kaget sendiri sampai dia pingsan di situ. Setelah dia pingsan, itu dia sekitar 2 jam itu baru ada lagi orang yang lewat. Karena memang kalau lewat pinggir kali itu memang agak sepi sih. Karena dia lewatnya itu sekitar jam 1:30 malam. Di situ kaget dong, ada orang pingsan di dekat pinggir kali gitu kan. Dikiranya itu sakit atau takutnya ada mayat yang dibuang gitu kan di situ. Pas orang itu ngelihat, orang yang ngelihat ini manggilin warga setempat kan. Di situ akhirnya rame dan si ibunya ini dibangunin, dikasih minum, terus diistirahatin dulu. Barulah si ibu ini cerita. Dia bilang jangan cerita di sini, saya takut Pak gitu. Takut kenapa Bu? Emang ibu ngeliat apa gitu kan? Terus ibunya bilang itu di dekat pohon pisang itu saya ngeliat sosok pocong katanya. Orang-orang nggak percaya gitu kan, masa sih ada sosok pocong Bu? Secara di sini kan pinggir kali sebelah saya seberangnya itu jalan raya kan. Bener Pak, saya ngeliat katanya. Setelah itu kebesokan harinya ada lah yang ngeliat. Jadi orang yang punya warung di depan pohon pisang itu, jadi ceritanya kan dia harusnya tutup jam 9 malam. Terus dia saking penasarannya ditungguin lah sama dia. Jadi dia nungguin sampai jam 11:30 malam. Itu posisi lagi gerimis. Dia sengaja? Dia penasaran katanya. Setelah dia tungguin jam 11:30 malam, itu kan posisi gerimis. Dia mau tutup nih karena dia udah takut juga. Cuaca udah mulai gak mendukung kan. Udah gerimis, sepi, terus gelap. Memang di area deket pohon pisangnya itu memang gak dikasih lampu. Sengaja sama dia dipantau. Itu angin, tapi anginnya itu cuma mengoyakkan 2 pohon pisang ini. Jadi anginnya berputar di pohon pisang itu. Jadi anginnya tuh kayak mutar, cuma pohon pisangnya tuh dua-duanya gerak, selebihnya nggak ada yang gerak. Setelah dia pantengin gini, awalnya dia mau ngerekam, tapi karena dia panik, nggak kepencet lah itu videonya. Setelah angin kenceng itu dia ngelihat kayak bayangan putih, tapi lama-lama berbentuk jadi pocong gitu. Di antara pohon pisang itu. Terus disitulah mulai dari warga ke warga itu pada menceritakan sosok itu. Kebesokan harinya itu ada seorang tukang gado-gado gitulah ya. Dia itu kan rumahnya paling tinggi lah di situ. Rumahnya dia itu 4 lantai. Jadi dia itu mau ngangkatin pakaian sehabis maghrib.
itu pakaian yang dijemur di lantai paling atas. Pas dia mau ngambil, dia ngelongok ke arah pohon pisang itu, karena dari seberang walaupun rumahnya agak jauh, kalau di lantai 4 tetap kelihatan Kak, ke arah pohon pisang itu. Dia sempat kaget, yang dia lihat itu sosok pocongnya malah jadi 2. Jadi ada 2 pocong? Ada 2, tapi mukanya itu yang dilihat angus. Lokasinya tetap sama. Jadi di antara pohon pisang yang 2 ini ditungguin masing-masing sama sosok pocong itu. Sampai dia terkencing-kencing loh di celana, saking ketakutannya. Gak bisa ngomong dia. Kebesokan harinya dia sakit. Makin rame lah di situ Kak. Semakin rame, semakin banyak yang diteror juga. Dan yang paling terornya itu yang datang ke rumah aku ini nih, si bapak-bapak ini kan tokoh masyarakat di daerah sana gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa lapornya ke bapak itu. Nah si bapaknya sendiri ini penasaran juga Kak. Dia bilang, masa sih ada sosok pocong gitu kan. Coba nanti mau dibegadangin sama hansip katanya. Mau dibegadangin sama hansip, mau dilihat bener nggak ini ada pocong. Takutnya bener ada maling ganti kostum di deket situ gitu kan, buat nakut-nakutin warga. Akhirnya dia pasanglah sama dia kayak tahu model gaharu atau dupa yang sedikit. Ya, dibakarin lah itu. Dibakarin itu sama ditaruhin rokok jinggo. Tapi rokok jinggonya itu sama si bapaknya dikasih minyak kasturi. Itu dibakar, ditaruhlah di deket pohon pisang. Dia mantaunya dari seberang pinggir kali yang aku bilang jalan raya itu. Dia pantau dari situ, awalnya dia bilang nggak kelihatan nih, soalnya ketutup pagar. Ada pagar-pagar pembatas kali gitu kan. Dia muterlah, ada jarak 15 meter atau 10 meter gitulah dari pohon pisang itu. Dia mantau di situ dan posisi lampu-lampu warga itu sama dia sengaja disuruh matiin. Jadi biar pergerakannya tuh kelihatan gitu. Ditaruhlah sama dia rokok dan dupanya itu. Ditatakin sama kaleng biskuit gitu kan. Ditaruh di atasnya, dinyalahin. Pas banget dinyalahin, baru dia tinggal. Rokok itu langsung disedotin tuh cepet banget Kak. Jadi kayak langsung sut gitu, kayak dari ujung sini dibakar, terus lama-lama udah langsung mau habis gitu. Dan pas banget udah mau habis ini, yang anehnya kalau bara rokok itu kan sedikit pun dia pasti jatuh dong. Itu nggak jatuh sama sekali. Wow. Tapi dia belum lihat sosok pocongnya. Itu di situ dia udah mulai merinding. Kayak bener ya kok rokok dibakar bisa langsung dihisap sama dia. Ya walaupun kita nggak tahu ya yang menghisap tuh si pocongnya atau bukan gitu kan. Besoknya dia penasaran lagi nih Kak. Besoknya dibegadangin lagi sama dia, sama hansip. Nah si bapaknya ini ditinggal nih sama si hansip. Dia bilang, "Beh nanti ya mau ke warung dulu." Nah ternyata si hansip ini nggak berani nemenin si bapak ini bergadang. Jadi bapak inilah sendirian yang bergadang di situ. Setelah si bapak ini begadangin, bapaknya kan dikasih handphone ini sama anaknya. Pak, nanti kalau misalkan bapak mau begadang, nyalain aja videonya gitu kan. Siapa tahu Pak nanti ketangkep video pocong itu gitu. Awalnya si bapaknya tuh, udahlah nggak usah gitu kan. Bapak mau lihat sendiri, mau nyaksiin langsung gitu kan. Terus sama anaknya ditaruhlah handphone sama dia sengaja. Pakai tripod yang pendek itu, ditaruh di bawah, dinyalahin, itu muncul kayak asap Kak. Aku lihat videonya. Boleh dilampirin nggak sih? Nanti aku minta ya. Itu ada kayak asap itu keluar dari tanah gitu. Terus itu kayak bukan langsung berbentuk pocong, tapi itu kayak semacam kayak ilusi gitulah. Asapnya itu kayak berbentuk, tapi bukan wujud bener-bener pocongnya ya. Itu berbentuk. Satu berbentuk kayak pocong, satunya lagi itu bentuknya kayak model kuntilanak tapi dia nggak tinggi gitu. Jadi dia membungkuk, rambutnya panjang. Di situ ada pergerakan kayak asap ini kayak ketiup angin, jadi kayak goyang-goyang-goyang tapi tetap masih berbentuk pocong sama kunti. Dari situ baru bapaknya ke rumah aku minta tolong untuk diliatin kan. Di situ aku kayak, Pak kayaknya aku nggak percaya deh kalau ada pocong, apalagi warga yang ngeliat katanya dari habis maghrib pun ada yang dikasih lihat gitu kan. Nggak percaya, coba datang aja gitu kan. Nanti kan
Teteh bisa lihat tuh katanya di situ ada sosok apa, terus siapa tahu dia mau komunikasi gitu. Tapi tertarik juga nih karena memang udah beberapa hari ceritanya berlanjut terus gitu kan. Malamnya aku sama suami kesana lah. Cuma aku bilang kalau mau kesana aku maunya jam 12 teng. Nggak mau di bawah jam 12 gitu kan. Sebelum aku kesana aku sholat malam dulu nih. Aku minta petunjuk dulu ya kalau memang beneran itu ada sosok yang minta tolong untuk, ya mitosnya kan kalau pocong kan harus dibukain talinya gitu kan. Tapi aku nggak percaya itu bisa jadi sosok korin atau memang jin yang udah lama tempatnya di situ gitu kan. Aku ngeliat nih dari arah pinggir jalan raya, naik motor sama suami aku lihat. Di situ yang aku lihat bukan pocong Kak. Tapi sosok nenek-nenek, dia itu lagi duduk membungkuk terus sambil ngerokok. Ngerokoknya itu ngerokok bener-bener yang si bapak itu bakar. Rokok Jinggo, aku inget banget itu bungkusan rokoknya itu ada strip merahnya gitu. Padahal aku lihat dari seberang, tapi itu jelas banget. Itu aku lihat, bener-bener aku lihat, itu demi Allah aku nggak bohong, aku ngelihat kayak, loh kok malah sosok nenek-nenek ya gitu kan, bukan sosok pocong yang orang-orang lihat gitu. Di situ aku pengen samperin si bapaknya, tapi aku harus lewatin tempat itu karena rumah si bapaknya deket situ gitu. Terus suami aku udah ketakutan kan, udah deh jangan, takutnya malah ngikut gitu kan. Ya udah besok aja. Besoknya aku titip pesan nih sama mama karena mama kan masih nginep di rumah juga kan. Aku bilang, mah nanti kalau misalnya mama pulang siang ini tolong sampein sama si bapak yang kemarin kesini gitu kan. Kalau Maya udah liatin dan sosok yang Maya lihat itu bukan pocong tapi sosok nenek-nenek gitu. Nah siangnya aku kesana lagi nganterin mama pulang, aku ngeliat tempat itu dan di situ orang-orang udah mulai rame karena orang-orang udah tahu nih kalau aku bisa ngelihat makhluk-makhluk yang nggak kasat mata gitu kan. Daripada jadi tontonan gitu kan, makanya aku ngobrolnya di dalam aja deh, soalnya nggak enak juga kalau misalnya orang-orang pada ngeliat gitu. Takutnya aku juga ada salah ngomong, malah takut jadi suuzon gitu kan. Karena pas aku datang ke sana, yang aku lihat ada satu bapak-bapak itu mencurigakan Kak. Gimana tuh mencurigakannya? Aku datang, dia datang keluar dari rumahnya berdiri, terus sambil telak pinggang gini, kayak tatapannya tuh kayak seolah-olah mau mengusir aku. Jadi biar aku nggak speak up masalah pocong ini gitu. Di situ tuh aku udah denger bisikan dari pendamping-pendamping aku ya. Kalau si sosok nenek-nenek yang aku lihat ini adalah istrinya dia. Oh, I see. Gitu. Tapi aku belum mau membenarkan kalau bisikan itu benar bahwa nenek-nenek ini adalah istrinya si bapak ini gitu kan. Aku sempat tatapin dia tapi dia kayak orang marah. Dan dia balik ke dalam rumahnya ngambil seember ember isinya air penuh dan itu dilempar ke arah kita. Itu aku langsung loncat, aku kaget. Loh, kok aku disiram ya Pak gitu kan. Nah si bapak yang ngadu ke rumah aku ini, dia bilang gak usah diladenin gitu. Dia memang orang rada-rada gitu kan. Nah aku pikir memang orang gangguan jiwa gitu. Jadi oh ya udahlah biarin aja gitu kan. Aku masuk ke rumahnya, terus dia nguping Kak. Ternyata di depan rumah si bapak ini gitu kan. Aku lagi ngobrol ngebahasin si pocong ini sama ketua RT, ketua RW sama tokoh masyarakatnya si bapak ini kan. Aku ngobrol di situ, ada orang tua aku juga di situ. Kita ngobrol, terus di situ aku tiba-tiba langsung komunikasi tanpa aku sadar. Gitu. Tiba-tiba langsung itu hawanya aku udah dingin, gemetar. Terus katanya mama, aku itu suaranya udah bukan aku. Jadi udah kayak suara nenek-nenek renta gitu. Dia bilang, katanya aku cuma minta tolong gitu. Minta tolong apa kan ditanya di situ kan. Aku cuma minta tolong. Tapi dia nggak mau mengutarakan apa yang harus kita tolong. Dari sosok kamu tuh apa yang harus kita tolong gitu kan. Dia cuma minta tolong, minta tolong, minta tolong. Akhirnya aku coba untuk clear, untuk nge-close, nggak mau terlalu lama juga dia masuk karena nggak ada informasi yang aku dapat secara detail gitu. Jadi yang aku lihat di situ pada saat dia komunikasi sama aku, yang aku lihat itu adalah seorang penari itu cantik banget Kak. Nggak tahu kalau itu
sosok si nenek pada zaman masih mudanya. Oh. Gitu. Dan di situ barulah si bapak yang ngelapor ke rumah aku, dia ngomong, berarti benar ini yang tadi masuk, katanya. Kenapa Pak? Gitu kan. Soalnya si istrinya bapak yang tadi itu, dia masa mudanya itu sinden gitu. Oh. Terus dia penari juga katanya. Oke. Penari jaipong gitu kan. Apa bisa jadi dia pakai susuk biar tetap kelihatan cantik gitu kan. Terus pas lagi ngomongin itu, tiba-tiba aku langsung pingsan tapi nggak komunikasi. Di situ aku ngelihat jelas banget ada satu tapang kecil dari bentuk kayu atau bambu gitu lah ya. Itu kayak sebesar bangku ini lah. Dan yang aku lihat itu ada di depan pohon pisang. Aku ngelihat di situ. Terus aku detailin lagi, bener nggak sih ini aku lihat tempat yang dimana pocong ini berdiri gitu kan. Di situ aku lihat lagi, aku dalemin lagi, terus aku komunikasin lagi sama si bapak. Aku bilang, Pak, tadi aku sempat ngelihat ada gambaran kayak ada tapang atau kursi dari kayu, dan di situ ada sosok mayat yang dimandikan gitu. Karena aku ngelihat di situ ada sosok perempuan, Kak, itu dimandiinnya di situ. Aku ngelihat ada satu laki-laki lagi mandiin mayat perempuan yang ada di bangku tapang itu. Tapi aku itu belum mau menyudutkan lagi nih ke sosok yang si suaminya gitu kan. Terus disitulah si bapak sama si ketua RW-nya bilang, gimana kalau dipanggil aja gitu, biar clear gitu kan, bener nggak ini dari sosok istrinya gitu. Karena bukan cuman aku, tapi yang lain-lain ini yang ikut musyawarah ini feelingnya juga sama. Takutnya si ibu ini nih, istrinya ini gitu kan, istri dari si bapak-bapak yang tadi nyiram air. Akhirnya kita panggil lah. Ternyata pas kita mau panggil, dia itu udah kayak bawa bambu gitu Kak. Jadi kayak mau ngajakin kita berantem gitu. Dia marah, terus dia bilang, gak usah bikin fitnah di sini, tapi sambil bawa-bawa kayak bambu gitu, kayak potongan kayu lah, kayak kayu balok gitu, diginiin sama dia. Gak usah bikin fitnah di sini nggak ada apa-apa, kata dia. Setelah dia ngomong kayak gitu, aku kok merasa si bapak ini ketika dia giniin kayu, aku ngeliat persis banget gerakannya seperti dia lagi mandiin sosok wanita yang ada di tapang itu. Situ aku pusing banget, bener-bener kayak vertigo, pusing banget. Itu aku udah nggak kuat di situ. Terus mama bilang kalau udah nggak kuat, mendingan kita pulang aja, nggak usah terlalu dalam banget ngebantuinnya gitu kan. Mama juga udah takut aku kenapa-napa. Nah di situ si Pak RW-nya ini berusaha nenangin bapak-bapak yang marah-marah ini gitu. Datanglah si tukang warung yang depan pohon pisang itu tuh, yang dagangnya depan pohon pisang. Si bapak-bapak warung ini masuk ke dalam. Bener mungkin ini nih dari sosok korinnya dari si istrinya si bapak ini gitu. Terus bapak ini tambah marah. Gak usah so tau loh, dia bilang kayak gitu. Gak usah so tau, istri gue tuh sakit terus meninggal, gak ada yang aneh-aneh, kata dia. Nah di situ Pak RW-nya ngomong gini, mohon maaf Pak, semenjak Bapak tinggal di sini, pintu rumah Bapak itu nggak pernah terbuka sedikit pun, katanya. Mungkin saya ada naruh kecurigaan di dalam rumah Bapak itu ada apa-apa. Tiba-tiba Bapak RW-nya ngomong kayak gitu. Terus aku langsung mikir, bener juga nih, takutnya ada sesuatu yang dia mainin gitu, kayak ada sajen atau apa gitu kan. Bapak ini tambah marah-marah. Dia ngancam kita kayak buat ngelaporin ke polisi gitu. Karena dia beranggapan bahwa anaknya dia tuh orang-orang mampu semualah gitu yang bisa menjarain kita gara-gara bikin fitnah kayak gitu. Nah di situ aku bilang, ya udahlah Pak gitu, sampai sini dulu aja, soalnya takut memperkeruh suasana. Si bapaknya ini juga udah takutnya khilaf gitu ya. Takut benda yang dia pegang itu takut dilempar gitu. Aku takutnya itu doang gitu kan. Tapi kata Pak RW-nya ini, dia bilang kalau misalkan dia mau ngaduin kita ke polisi, ya silakan gitu. Karena kan gak ada pasalnya kalau untuk masalah gaib gitu kan. Karena kita di sini tuh untuk meluruskan, mitos yang sosok pocong ini ngeganggu warga gitu. Nah di situ pas aku mau pulang Kak, dia kan buka pintu rumahnya nih. Terus dia buka nih dari hordeng, dari jendela rumahnya dia. Aku ngeliat karena
posisi rumah si bapak ini begini, terus pintu rumahnya si bapak yang istrinya meninggal ini di sampingnya. Jadi pas aku keluar rumah, dia ngelihat dong otomatis, karena kan di rumahnya di sampingnya persis banget. Dia ngelihat, terus aku nengok. Dia tuh kayak bener-bener ngajakin berantem aku gitu Kak. Tapi secara gaib ya. Yang aku lihat di situ di belakangnya dia tuh ada sosok besar, hitam banget. Matanya doang yang nyala. Warna Jadi apa? kayak semacam genderuwo, cuma dia nggak berbulu. Dia kulitnya biasa kayak manusia gitu. Cuma sosoknya gede, besar, terus matanya nyala. Di situ aku udah, wah mencurigakan rumahnya dia gitu. Terus aku bilang, Pak, kayaknya besok aja dilanjutin lagi gitu kan. Nah besoknya ini aku sibuk karena kan kerja juga kan. Terus si bapaknya bolak-balik ke rumah buat nanyain masalah teror pocong ini. Karena sampai si bapaknya ke rumah aku pun itu masih tetap banyak yang diganggu. Banyak Warga yang melapor gitu kan. Kayak cepet-cepet dong Pak diselesain gitu. Soalnya orang-orang ini udah pada takut keluar gitu. Sehabis maghrib itu udah pada tutup pintu semua gitu kan. Aku ke situ lagi malamnya Kak. Malamnya itu nggak terlalu malam banget. Jadi aku ke sana sekitar jam 8:30. Diantarlah sama ayah tuh ke rumahnya dia. Terus aku aneh, kok si bapak-bapak ini malam-malam itu kayak menggali depan rumahnya dia tuh kayak ada ember yang dibolongin terus dikasih lampu, jadi kayak semacam tempat ari-ari gitu. Nah aku nanya sama ayah, memang anak-anaknya si bapak ini tinggal di sini ya? Oh anak-anaknya emang nggak tinggal di sini gitu kan. Anaknya itu memang orang berada semua Kak, jadi kerjaannya itu memang anaknya tuh ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura gitu. Memang anaknya tuh orang enak semua gitu kan. Kok aneh ya? Padahal kan nggak ada bayi gitu. Kok ada ember ari-ari di situ gitu kan. Terus aku pengen lihat gitu. Dia keluar buka pintu. Dia tuh tahu aja Kak kalau aku datang. Langsung dibuka pintunya. Mau ngapain lagi? Katanya. Mau bikin fitnah lagi lo di sini katanya gitu. Oh enggak Pak, saya nggak mau nyari gara-gara di sini. Saya cuma pengen ketemu sama si bapak ini aja gitu kan. Udah masuk kata bapaknya kan. Jangan ngeladenin dia gitu. Karena bapak ini udah kesel juga. Setiap si bapak ini mau ke rumah aku, dia tuh selalu nguping gitu Kak. Jadi kayak udah mau atur strategi biar aku nggak ke situ gitu. Akhirnya di dalam aku ngobrol lah sama si bapak yang ke rumah aku ini. Si bapaknya bilang, katanya ada yang ngelihat sosok pocong ini berubah jadi penari. Salah satu warga. Terus aku bilang, siapa Pak yang ngelihat gitu. Nah di situ kan ada semacam kayak konveksi gitu. Nah yang ngelihat itu kayak mas-mas konveksinya. Terus aku bilang, coba Pak dipanggil biar nggak jadi fitnah juga gitu kan. Aku pengen denger dari cerita yang ngelihat langsung gitu. Pas orang itu dipanggil ngobrol sama aku, dia ngobrol itu kayak orang ketakutan Kak. Jadi semacam masih trauma gitu dia ngobrolnya. Aku ngobrol sama dia udah mulai merinding, gemetar. Dia bilang, Mbak aku kalau untuk ceritain ini, aku jadi inget lagi soalnya takut katanya. Nari-narinya gimana? Aku kan penasaran ya Kak. Ada sehelai kayak selendang, terus dia nari di dekat pohon pisang, tapi duduknya duduk ala sinden gitu Kak. Kakinya dilipat gitu. Terus dia kayak nari gitu. Itu kok ada perempuan nari di situ gitu kan. Pas kita lagi ngobrolin itu, si bapak yang ini nih yang marah-marah tadi langsung nendang pintu rumahnya yang kita lagi ngobrolin rame-rame ini. Ditendang lah sama dia. Di situ emang ada keributan kecil kayak, jangan so tahu ya katanya. Istri gua itu dulu memang penari, tapi nggak mungkin jadi setan gitu. Dia mikirnya. Terus aku bilang, Pak boleh nggak aku masuk ke dalam rumah Bapak gitu kan. Karena aku ngerasa aura dari rumah Bapak itu ada sesuatu. Nah, di situ ada perang kecil tuh Kak, kayak berdebat. Bapaknya nggak mau, tapi aku udah dapat izin nih dari ketua RT dan RW di situ gitu kan. Nggak apa-apa, dobrak aja gitu. Karena memang Bapak ini katanya sebelum istrinya meninggal pun itu memang dia udah sering buat onar gitu. Jadi kayak seolah-olah dia jagoan di situ. Tuh. Akhirnya di situ udah rame juga, terus dia kayak nggak ada ngebelain gitu Kak, karena orang-orang pada pronya ke kita gitu.
Kita bukalah pintu rumahnya dia. Ternyata di belakang rumahnya dia itu ada ruangan kecil dan di situ ada tampah. Tampahnya itu kayak diisi sama dia ayam, tapi ayamnya yang masih berdarah-berdarah gitu. Jadi pas baru banget dipotong ayam itu masih ada bulu-bulunya. Pokoknya masih seekor ayam utuh. Cuma lehernya doang yang kayak ngangap gitu. Ada ayam di situ, terus nggak tahu di dalam kendi itu kayak ada semacam ati sapi. Ada ati sapi tapi dikelilingin bunga-bunga gitu. Pas banget aku masuk ke situ, terus Pak RW-nya ngomong gini, ini nih yang bikin warga jadi ketakutan. Karena salah satu warga kita juga yang main-main kayak gini gitu. Ini udah musyrik nih, akhirnya dipinggirin lah. Tapi cara mindahin kita tuh masih bener-bener masih sopan gitu mindahinnya, enggak yang kita acak-acak gitu, enggak. Dan bapak ini marah-marah kayak orang kesurupan. Nah di situ dia kayak mulai berubah lah tuh, bukan dia. Itu nggak ada yang bisa megangin dia. Itu tenaganya kuat banget. Wow. Tapi entah kenapa waktu aku nyamperin, bukannya aku terlalu gimana ya, kayak aku nyamperin, dia nggak berani bener-bener nyampe ke aku. Jadi energinya dia itu cuma sampai mau nyamperin ke depan aku, terus nggak bisa. Nyamperin nggak bisa gitu. Nah di situ bapaknya ini kan ada satu saudara nih deket sama dia rumahnya. Ternyata saudaranya nih yang ngebuka nih Kak. Dia bilang, ya udah gini deh, kita secara musyawarah aja katanya. Kita ngobrolin baik-baik. Memang sosok si dipanggilnya kan Nyai ya. Sosok si Nyai ini dulunya memang seorang sinden. Dia bilang, ini memang pada saat meninggalnya ini masih ada beberapa susuk di bagian mukanya dia katanya. Susuknya ini dulu tuh buat memikat laki-laki. Jadi walaupun dia udah tua, orang laki itu ngelihat dia kayak cantik aja gitu. Dan ini memang saya tuh sering dimimpiin untuk membukain susuk yang ada di mukanya si Nyai ini katanya. Terus aku di situ mikir, kok persis ya sama apa yang aku lihat perempuan yang dimandiin di depan tapang itu. Terus si sosok mas-mas tukang jahit yang ngelihat ada perempuan nari di, karena memang tempatnya itu bener-bener fisiknya tuh ada gitu Kak, fisik bangkunya tuh ada gitu. Dan dia juga ngelihat di situ ada perempuan yang lagi nari-nari gitu. Terus udah selesai itu, udah saudaranya ngebahasin masalah susuk ini. Terus kita mikirnya gimana supaya warga nggak diteror lagi nih sama si Nyai ini gitu kan. Terus saudaranya bilang, bisa nggak Pak kalau misalnya nanti dibantu untuk keluarin susuk yang ada di dalam makam, apa namanya, di dalam makamnya gitu. Iya. Nah memang kan nggak bisa karena kan itu udah masuknya udah 2 minggu ya, 2 minggu dikubur itu, dan itu nggak mungkin bisa digali lagi sama orang TPU-nya itu, nggak dapet izin karena memang kondisi lagi corona juga kan, nggak bisa membongkar makam asal-asalan kayak gitu. Nah di situ bingung lah gimana caranya. Dipanggil nih si bapaknya tuh tadi masih marah-marah Kak, masih marah-marah. Terus Pak RW-nya mengancam dia bilang, kalau misalnya bapak nggak mau ngaku, bapak saya usir dari tempat ini. Akhirnya di situ dia mengakui, iya Pak, istri saya dulunya penari, terus istri saya ini meninggalnya masih ada susuk di bagian mukanya, dan pas waktu meninggalnya itu kan memang saya nggak bersedia istri saya dimandiin sama seorang pemandi jenazah. Jadi saya pengen saya sendiri yang mandiin. Berarti yang aku lihat betul. Pada saat itu dia yang mandiin mayatnya itu, istrinya gitu. Dan di situ dia merasa bahwa istrinya ini masih hidup. Makanya ditaruhinlah sesajen-sesajen di dalam rumahnya. Jadi sosok jinnya itu yang menyerupai istrinya Kak, yang neror orang-orang warga di sekitar situ. Dan menyerupai pocong juga? Iya. Jadi sosok pocong itu adalah sosok jin yang dia kasih makan terus setiap hari. Karena disediain sesajen. Berarti sebenarnya istrinya nggak kenapa-napa ya?
sebetulnya ya mungkin kalau dari kepercayaan agama kita ya Islam, orang meninggal dalam keadaan apapun udah pasti dia di alamnya dong. Nggak mungkin dia keluyuran gentayangan kan, udah nggak ada urusan sama dunia betul. lagi ya. Tapi kan sosok jin itu kan bisa memanipulasi gitu. Jadi ya sosok jin inilah yang menyerupai Nyai itu. Oh, karena keyakinan si suaminya tadi istrinya masih hidup dan diterit dikasih sajen gitu ya. Betul. Dan yang anehnya lagi, selesai masalah ini udah selesai, kita dapat kabar kalau suaminya itu 3 hari yang lalu meninggal karena bunuh diri. Serius? Demi Allah. Ya Allah, kok jadi sedih gini ya? Dia bunuh diri. Kata orang-orang, dia sempat bilang, buat apa saya hidup kalau orang-orang yang saya sayangin tuh nggak ada di sekeliling saya. Anak-anaknya pada di luar negeri semua? Anak-anaknya nggak ada yang peduli. Bahkan anak-anaknya kaya pun itu nggak ada yang ngasih uang ke bapaknya. Aduh, kok jadi sedih nih. Jadi bapaknya itu dia melakukan kayak gitu jadi stres. Iya, depresi kan. Habis ditinggal istri. Betul, ditinggal istri. Aduh, aku sedih. Iya. Ini jadi sedih. Aku orangnya agak gampang ini kalau cerita sedih. Merasa ya? Iya, aku kayak langsung tersentuh kan? Iya, aku kayak aku kayak juga bayangin. Dan itu dia melakukan bunuh dirinya itu di rumahnya, di kamar yang dia buat sajen itu. Udah sedih banget sih. Betul. Aku nggak ngarang cerita. Ada saksinya kok, suami aku kok tahu. Di situ aku juga ngeliat, mama kan sempat bilang, bapak yang kemarin itu yang istrinya meninggal itu, si bapak ini juga meninggal gitu. Hah? Innalillahi, kenapa mah gitu kan? Bapaknya bunuh diri soalnya sempat bilang sama yang saudaranya itu, buat apa gue punya anak banyak tapi nggak ada yang peduli gitu, buat makan aja dia susah Kak. Ternyata ayam yang buat sajen itu sama bunga terus ada air kelapa di situ, itu untuk makanannya dia juga Kak. Maya sedih banget. Tuh di situ aku juga kayak, kok kenapa bapaknya nggak dari awal ya bilang ya, biar warga pun ngebantu gitu kan. Iya, benar-benar. Di situ juga aku sempat kasihan gitu, kok ada seorang manusia makan bangkai ayam gitu kan. Itu kan udah bangkai. Iya. Gimana ya, antara percaya nggak percaya tapi memang ada, memang nyatanya kayak gitu. Tisu dong. tisu. Aduh, sedih tahu. Oke, tadi kita sempat break bentar ya, meluapkan emosi perempuan ya. Karena denger cerita yang sedih banget jadi nangis bareng. Tapi udah netral, udah nggak kenapa-napa lagi. Sekarang kita lanjutkan cerita ya. Gimana Kak? Iya, jadi si bapaknya ini tuh kan bunuh diri ya Kak. Gitu. Bunuh diri itu menurut warga-warga sekitar yang melihat jenazahnya itu memang dari posisi tali yang nempel di lehernya ini itu udah membiru. Jadi bukan mayat baru gitu. Itu katanya sih kurang lebihnya itu udah 1 hari, orang-orang nggak ada yang tahu. Dan biasanya itu dia keluar rumah untuk menyiram halaman depan rumahnya itu pakai air. Jadi kayak waktu itu yang aku disiram itu loh. Nah, kebiasaannya dia seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat depan rumahnya dia tuh siap-siap ngambil air terus disiram gitu. Entah kenapa dia selalu kayak gitu. Dan pas kita tahu ternyata bapaknya ini historinya juga mengenaskan gitu kan. Kasian juga. Ternyata dia itu mungkin stres ya. Stres berat sih. Tuh, tekanan karena 1, istrinya udah meninggalin dia, 2, anak-anaknya yang masih hidup tapi yang gak peduli kan sama orang tuanya. Ibaratnya buat apa sih Kak kita kerja enak tapi orang tua
terlantar kayak gitu ya kan. Kita kan tujuan kerja pasti untuk orang tua dong. Tapi ini anak ini enggak, anaknya 4 tapi nggak bisa ngidupin 1 orang tua. Sedih banget. Berarti selama ini si bapak tuh cuman sama si Nyai ya hidup berdua gitu. Betul. Ya ibaratnya saling nguatin gitu. Tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Kebayang dong gimana stresnya, sedihnya gimana. Bisa dibilang bapaknya tuh ngalamin mungkin depresi sih Kak, aku rasa. Betul. Karena kalau udah stresnya itu sampai ada pikiran bunuh diri, bahkan ini udah bunuh diri, itu fix sih udah depresi jatuhnya. Udah mengganggu ke psikisnya, dia, mentalnya. Dan nggak ada support system gitu. Walaupun dia punya saudara kan. Betul. Tadi. Kemungkinan saudaranya takut kali ya Kak? Takut mungkin ya. Ngelihat gerak-geriknya dia kayak gitu. Karena juga si bapak ngelakuin sesajen itu ya? Iya. Mungkin itu bikin takut. Melakukan sesajen, takutnya kalau misalnya kita terlalu masuk ke kehidupannya dia, takutnya malah nanti kepikirannya kita yang akan diguna-guna. Iya, pas gitu. Ya stereotipnya masih kayak gitu kan mikirnya kalau orang main sajen. Walaupun dia nyediain sajen ternyata untuk buat istrinya. Betul. Karena dia meyakini bahwa istrinya itu masih ada. Iya. Dan sampai mayatnya sendiri, dia sendiri yang mandiin. Kalau menurut aku, mungkin ya ada satu kejanggalan yang harusnya bapak ini nggak boleh mandiin jenazah istrinya, karena kan bapaknya nggak tahu tata caranya, nggak tahu bacaannya, dan dia tuh cuma sekedar mandiin aja gitu. Oke. Tapi menurut saudaranya itu, dia bilang katanya istrinya ini punya apa ya, kayak pegangan atau dari turunan gitu, aku nggak ngerti. Itu katanya di dadanya itu kayak semacam ada entah sisik atau apa, jadi orang lain nggak boleh tahu gitu Kak. Oh makanya harus bapaknya mandiin sendiri. Itu menurut bapaknya ini, yang bapaknya cerita ke saudaranya, karena takut nanti istrinya jadi bahan perbincangan orang. Oh I see. Ini kayak jadi film gitu nggak sih? Kayak ceritanya tuh kayak tragis tapi juga menyedihkan. Di balik itu sebenarnya ada case yang menyedihkan. Iya itu tuh sebenarnya. Aku juga masih nggak nyangka gitu, kok kirain cuma di TV, di film gitu, dan kayak ini gini. Ternyata aku ngalamin sendiri, dan kakak kan lihat sendiri tuh pocongnya kayak gimana. Itu yang ngambil fotonya siapa? Warga. Oh warga yang ngambil. Itu detail banget sih. Dan itu si bapaknya sendiri kalau misalnya melihat atau mendengar orang-orang yang ngelihat pocong, dia tuh merasa, wah istri gue bener nih semalam datang gitu Kak. Oh, dia merasa tervalidasi perasaannya dia. Betul, jadi kayak confirm bahwa istrinya ada. Ya, jadi seolah-olah membenarkan prakteknya dia nih. Gitu. Oh, dengan gue ngasih sajen, ternyata orang bener nih ada yang ngelihat, ada yang sosok lagi nari gitu. Makanya jin itu kan menyerupai kebiasaan kita. Mungkin dulunya dia penari, ya dia tiruin sebagai penari gitu. Jadi sebenarnya sosok pocong, sosok penari yang dilihat warga itu adalah jin yang dikasih makan oleh si bapak. Iya. Sebenarnya si ibunya, si Nyai itu udah di dunia. Iya. Yang udah nggak ada urusannya. Iya, udah nggak ada, di alam barzah udah nggak ada urusannya sama kita gitu ya. Tapi sedih banget sih. Berarti rentang dari meninggalnya Nyai sampai dia bunuh diri tuh nggak lama ya? Lama. Karena kan yang aku tahu kan yang mungkin dari warga sekitar yang diganggu itu kemungkinan udah 2 minggu yang lalu. Tapi berarti aku kan nggak tahu nih meninggalnya dia tuh kapan. Tapi warga itu merasa terganggu semenjak dia itu meninggal. Berarti belum sampai 1 bulan dong. Iya. Gitu. Aduh, sedih banget sih. Aduh. Tapi ini jadi pelajaran sih menurutku ya. Karena ternyata ya itu tentang anaknya tadi sih. Aku yang kayak ngerasa orang tua kita itu bisa ngerasa kesepian, merasa stres. Ya setua-tuanya manusia ya. Nggak cuman anak kecil atau bayi yang butuh kasih sayang. Betul. Kita yang udah dewasa pun, orang yang udah tua pun juga butuh kasih sayang. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa sih hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dan kayaknya kita itu kan ibaratnya punya orang tua cuma 2 gitu lah ya.
orang tua aja bisa loh membesarkan anak 4 sampai bahkan ada yang belasan gitu ya. Iya. Tapi 4 orang anaknya si bapak ini nggak bisa ngurusin satu si bapak ini doang gitu. Jadi kayak mungkin penyesalannya pasti ada ya kak. Iya. Namanya juga seorang anak ya. Iya. Pasti dia nyesal. Ya buat pelajaran ke kita juga nih kak yang masih mempunyai punya orang tua gitu. Tapi si anak datang nggak sih waktu si bapak meninggal? Kalau aku kan memang rumahku kan jauh ya kak jaraknya. Dan itu mama juga pada saat dia meninggal kan mama lagi nginep di rumah. Yang tahu tuh ayah. Jadi kata ayah tuh nggak ada seorang anak yang datang nangisin jenazah bapaknya tuh nggak ada kak. Jadi keempat anaknya tuh nggak ada yang datang. Dan saudaranya pun dengan alasannya dia udah kasih tahu ke anaknya cuma karena jarak dan pekerjaan yang nggak bisa untuk datang sekedar ngelihat jenazah bapaknya tuh nggak ada kak. Gitu. Dan di situ aku langsung ngeliatin ayah gitu, takut kayak gimana ya kak, jadi kayak aku kayak oh, beruntung masih ada gitu kan, masih punya, ya jangan sampai kayak gitulah. Kita masih langsung ke refleksi ke diri kita sendiri sih, semoga kita nggak kayak gitu ya sama orang tua kita. Dan sekarang rumahnya tuh udah kosong gitu aja kak, malah nggak ada yang berani lewat situ. Iya sih, jadi seolah-olah malah jadi dibuat-buat mistis-mistis gitu kak. Jadi kayak jangan lewat situ, nanti ada Pak Haji loh, ada Pak Haji gitu. Jadi kayak buat mengolok-olok gitu sih jatuhnya. Karena kan ya siapa sih kak yang mau meninggal kayak gitu, gitu kan. Karena mungkin dia udah buntu, udah nggak ada harapan lagi lah. Bahkan sampai makan aja sehari-hari ternyata dia nggak ada. Terus gimana selama hidup dia kalau makan? Kalau untuk makan, kalau aku secara detail memang nggak tahu, tapi menurut warga-warga yang di situ sih dia sering dikasih makan sama saudaranya, tapi tuh orangnya memang suka ngedumel gitu kak. Jadi gue tuh nggak mau makan, gue maunya uang aja gitu. Dan ternyata mungkin uangnya itu untuk beli sesajen, karena dia pengen setiap harinya deket sama istrinya gitu. Berarti sebenarnya semua perilaku dia yang kita lihat di awal, yang dia marah kan, dia kayak ngusir-ngusir Kak Maya, itu tuh ada alasannya gitu loh. Iya ya, dia ngerasa Kak Maya itu datang mengancam karena bakal mengusir sosok istrinya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sedangkan dia mempertahankan banget nih keberadaan istrinya lewat sajen itu. Makanya dia nggak terima. Tapi dia kayak gitu pun ya karena dia kesepian, karena dia depresi, ditinggal istri, nggak ada anak yang peduli. Sad sih. Tragis. Gimana lagi ya kan? Tapi mau gimana, semoga cerita beliau ini bisa jadi pelajaran sih bagi kita yang masih dikasih kesempatan untuk membahagiakan orang tua, ya bahagiakan lah. Iya benar. Dan semoga nanti kita kalau udah jadi orang tua bisa membesarkan anak yang baik gitu, yang soleh-soleha, anak yang baik, dan dia bisa peduli sama kita di waktu kita tua nanti. Ya. Oke, Kak Maya berarti ceritanya sampai sini ya. Oke, terima kasih Kak Maya buat ceritanya. Ini benar-benar campur aduk buat aku sendiri. Dari awal tuh aku udah kayak takut, tapi kayak iya aneh banget sih bapak ini. Tapi tiba-tiba di ending langsung dibikin mewek gitu loh. Dan kita nggak nyangka sih Iya ya. iya bener-bener nggak nyangka. Ya ampun. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang pengen mampir ke channel YouTube Kak Maya, kalian bisa mampir di YouTube channel Maya True Story. Maya True Story. Aku sama Kak Maya pamit undur diri. Bye. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis.